Balik lagi di channel saya Upa Uye. Nah, di video kali ini saya bakalan melanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab di kolom komentar. Buat kalian baru melihat saya di YouTube, kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan getarkan loncengnya. Pertanyaan selanjutnya itu berasal dari Gede Agus. Oke, semoga pertanyaan kalian itu ada di sini ya. Jadi apa yang kalian mau tanyakan di dalam benak kalian, di pikiran kalian tentang kapal pesiar, semoga ada di sini. Gaji pemula untuk kapal AIDA berapa ya untuk posisi HK Di sini kalau masalah gaji itu masing-masing company itu beda sistem penggajiannya ya. Ada yang menggunakan sistem fixed salary, ada yang menggunakan gajian guaranti ya. Jadi bedanya itu adalah kalau fixed salary gaji tetap, kalau guaranti itu tergantung berapa jumlah tamu yang kalian punya. Misalnya di housekeeping atau di restoran, semakin banyak punya tamu ya semakin banyak cuannya ya. Tergantung juga tamunya. Jadi seperti itu. Aji Boneng, cara apply tanpa agent Bang. Nah, Aji Boneng bisa lihat di YouTube ya. Di sini saya tidak ada pengalaman untuk masalah itu biar tidak salah informasi. Julian Bob, Bli mau nanya dokumen apa aja yang biasanya direvisi. Di sini kalau direvisi itu ya dicek kembali ya. Kayaknya sih seperti itu ya. Nah, yang direvisi itu biasanya kalau saya itu nggak ada pengalaman, tapi teman-teman saya biasanya kalau direvisi atau dicek ulang oleh pusatnya itu biasanya visa ya. Khususnya kalian kalau menuju ke Amerika Serikat itu visa US-nya itu biasanya dicek lagi biasanya atau ada kendala jadi seperti itulah ya. Tim mau tanya Bli, yang interview di Surabaya Bli pakai bahasa apa? Nah, ini yang ditanyakan itu masalah visa ya guys. Untuk bahasanya tuh ya bahasa Inggris. Waktu interview menggunakan bahasa Inggris, semua bahasa Inggris, karena yang interview adalah orang aslinya di sana. Misalnya kalian buat visa Amerika ya orang Amerika yang interview, jadi seperti itu. Adit Septiana, Bli mau tanya info agen yang terpercaya Bli. Nah, yang terpercaya itu ada ya, ada. Di sini saya menggunakan agent PT Ratu Oceana Raya Bali ya. Bukan saya mempromosikan, itu agent saya pertama ketika saya join ke kapal pesiar. Dan juga ada CTI juga ada, Ebu juga ada. Jadi tergantung ya kalian itu maunya yang mana. Lebih baik sih cari dulu informasi tentang agent yang kalian mau lamar ya. Pastikan tidak ada masalah dan kerjasamanya itu bagus dan pengurusannya itu bagus dan sudah ada yang berangkat. Kalau belum ada yang berangkat ya jangan coba-coba dulu ya. Biarkan dulu orang lain yang mencoba. Kalau sudah berangkat, ada yang berhasil, kalian coba saja. Dan jangan lupa juga lihat harganya ya. Pastinya masing-masing agent itu beda harga, beda ya, begitulah ya, beda harga. Kalau harganya terlalu mahal ya, kalian tahulah ya, kontrak pertama itu perlu biaya. Tapi kalau biayanya terlalu mahal, kalian cari dulu lah agent yang lain yang mungkin biayanya itu, pengeluaran biaya pertama itu sedikit ya. Jadi kalian itu dapat cuan di kontrak pertama banyak. Jangan kalian misalnya kontrak pertama itu misalnya kalian dapatnya 100 juta sedangkan kalian kontrak pertama itu biayanya 100 juta, kan percuma kalian kerja ke kapal pesiar untuk kontrak yang pertama. Ricky Ardiansyah, Bang sorry mau nanya, kalau untuk fast kontrak apakah di training dulu kalau sudah di kapal? Nah, pastinya siapapun itu kontrak pertama atau kontrak kedua, biasanya kontrak pertama itu kalian dapat training banyak sekali ya. Banyak sekali. Siapkan permen kopiku biar kalian tidak ngantuk ya. Kalau kalian trainingnya secara face to face ya. Kalau di musim corona, kalau masih coronanya biasanya itu trainingnya tuh serba online. Tapi kalau coronanya sudah habis biasanya face to face. Kalian jangan sampai ngantuk, itu pesan saya. Yoga Sedana, Bli kalau request new LOE lewat Cruasis kenapa error saja ya dan status di check in inaktif? Mungkin Bli tahu penyebab dan solusinya Bli. Nah, untuk masalah request LOE baru itu lewat Sitrek ya guys, lewat email. Tapi sayangnya saya nggak bisa login lagi ke my Sitrek itu ya. Saya bakalan coba dulu. Oh, bisa. bisa ya. Sebelumnya ada yang ngechat saya bilang nggak bisa ya, akhirnya bisa ya. Bisa saya login lagi. Tak kira saya sudah di blacklist seperti itu ya, karena 9 bulan sudah nggak kerja di kapal pesiar. Oke, caranya nge-request new LOE itu kalian masuk di My Crew Travel ya.
Ini cara saya ya, mungkin cara teman-teman lain itu berbeda ya. Ini cara saya request new LOI masuk di RCL Crew Travel ya. Setelah itu, nah di sini tampilannya beda lagi. Kalian pilih aja email, setelah itu accept. Nah, setelah itu kalian di sini apa misalnya scheduling ya, scheduling, kalian pilih isu tipenya apa. Di sini assignment concern aja, subjeknya misalnya LOI ya, new LOI misalnya seperti itu ya, new LOI. Dan kalian message-nya ini ketik saja ID kalian pertama ya, atau good morning atau apalah, greeting dulu good morning seperti itu. Setelah itu ID kalian, setelah itu request kalian itu apa, setelah itu thank you. Jadi seperti itulah cara saya untuk merequest new LOI ya. Setelah itu kalian send dan kalian tunggu saja balasannya. Kalau dibalas ya bersyukur, kalau enggak juga sabar ya. Jadi untuk Yoga Sedana semoga terbantu ya. Jadi begitulah cara request LOI-nya ya, bukan ke Cruasis. Kalau Cruasis itu fungsinya ketika kalian melakukan perjalanan ke kapal pesiar ya. Ketika kalian melakukan perjalanan ke kapal pesiar, kalau kalian misalnya ada masalah, kalian bisa hubungi Cruasis, telepon langsung ya. Jadi seperti itu ya Yoga Sedana. Dari Krisna Adi Wardana, Swastiastu beli Swastiastu, mau tanya medical dulu atau nunggu dapat LOI baru medical? Biasanya dapat LOI nunggu berapa lama? Makasih. Nah, untuk masalah nunggu LOI itu dapatnya berapa lama saya nggak berani pastikan ya. Ada yang dapat cepat, ada yang dapat lama, tergantung dari company saja. Medical dulu atau tunggu dapat LOI baru medical? Nah, saran saya sih tunggu dapat LOI dulu baru medical ya, karena medical itu cepat banget ya. Dulu saya cuma medicalnya itu jadinya itu prosesnya itu cuma 2 hari. Sekarang saya medical besoknya itu sudah dapat hasilnya dan saya menginap di Denpasar. Dan itu kalian harus puasa sebelum kalian medical. Jadi medical itu sangat cepat sekali ya. Saran saya sih dapat LOI dulu baru kalian medical. Itu sih biasanya. Takutnya kalau kalian medical dulu sedangkan LOI kalian nggak datang-datang karena medical itu masa berlakunya 2 tahun ya. Misalnya kalian LOI-nya datang 1 tahun ke depannya, ya 1 tahunnya kalian rugi medical ya, seperti itu ya. Agus Sudiasa, beli bisa jelasin tentang RCL University. RCL University ini itu tentang training ya kalau nggak salah ya, tentang training kapal pesiar. Tidak ada hubungannya kalau kalian lulus tidaknya kalian bakalan dipulangkan, itu tidak ada hubungannya. Jadi kalian disuruh belajar tentang kapal pesiar, semuanya bahasa Inggris. Jadi kalian pelajari dari awal materinya, nanti kalian disuruh nonton video, kalian perhatikan ya. Kalau bisa kalian screenshot ya, nanti kalau jawab pertanyaan kalian bisa terbantu dari screenshot kalian itu. Itu cara saya untuk menjawab pertanyaan dari RCL University. Jadi seperti itu ya. Itu semua tentang kapal pesiar saja. Apapun training yang kalian dapatkan, kalian harus kerjakan secara mandiri ya, biar kalian itu masuk ilmunya. Jadi kalian itu misalnya ada training ya harus dikerjakan, nggak boleh didiamkan training itu. Nanti kalian pasti dipanggil oleh bos kalian atau supervisor kalian. Joni Chandra, beli kalau kita minta pindah port bisa nggak? Soalnya dokumen sudah lengkap tapi dapat LOI baru yang portnya beda lagi. Nah, buat Joni Chandra, cek dulu port yang LOI baru itu apakah masih dalam satu negara. Kalau masih dalam satu negara ya nggak usah buat visa lagi. Tapi kalau beda negara ya harus buat. Kenapa saya bilang harus buat? Ini alasannya. Takutnya ya guys, kalau misalnya bulan ini kapal itu berada di Australia misalnya, sedangkan untuk perjalanan selanjutnya itu kapal si Joni Chandra ini bakalan melakukan perjalanan ke Eropa selama 7 bulan misalnya, seperti itu. Cara satu-satunya ya harus buat visa yang ada di Eropa. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian nunggu sampai kapalnya itu balik lagi di Australia, ya visa kalian itu bakalan habis masa expirednya dan nunggunya juga lama. Jadi solusi dari saya ya ikuti saja alurnya. Kalau misalnya disuruh buat visa Eropa lagi ya buat saja, nanti kan dapat rimbesan. Jangan saja kalian buang kitirnya atau kwitansinya itu jangan pernah kalian buang atau tinggalkan di rumah. Jadi harus dibawa, kalian bawa ke kapal pesiar. Nanti di sana kalian bilang bahwa sebelumnya itu saya sudah buat visa ini tapi nggak jadi berangkat ke sana dan saya membuat visa lagi yang baru. Oh alah, bahas isu tiket yang katanya mau free bang. Untuk masalah
masalah tiketnya itu untuk saat ini terakhir yang saya tahu, kata si teman saya waktu saya interview sama anak restoran si Wisnu, katanya sih untuk kontrak pertama itu kalian masih dibantu untuk masalah tiketnya oleh company Royal Caribbean. Jadi kalian bayar tiketnya tuh di kapal pesiar, dicicil, jadi seperti itu ya. Jadi ketika kalian berangkat dibayarin oleh company, ketika sampai di kapal kalian harus mencicilnya. Untuk masalah free tiket yang lainnya saya belum tahu pastinya informasinya, biar tidak salah informasi ya. Nanti kalau sudah ada kabar ya nanti bakalan saya kasih tahu ya. Dari Widyarta, beli saya punya pengalaman housekeeping 1 tahun di hotel bintang 4. Kalau mau ngelamar housekeeping kita di awak langsung ke room atau di PA dulu. Nah untuk new hire biasanya di PA dulu ya, jadi dari bawah dulu, setelah PA basuh, setelah basuh baru ke room ya, room attendant. Jadi seperti itu. Ibrahim Yusuf, beli bener nggak kalau udah lewat 6 bulan medical check up belum berangkat, apakah harus medical check up lagi? Di sini medical check upnya tuh berlaku selama 2 tahun ya, setahu saya. Kayaknya sih enggak ya, enggak medical check up lagi. Dari Inimade, beli saya interview kemarin lolos di Costa sebagai restoran attendant, kira-kira kerjanya apa ya dan gajinya berapa? Saya cari-cari di YouTube belum ada yang bahas dan offer letternya masih belum keluar dan nunggu juga. Nah untuk masalah Costa saya nggak ada pengalaman. Yang pastinya itu untuk di restoran attendant kalian kerja ya giniin sendok lah, garpu, jadi seperti itu, gini meja ya, berhadapan dengan tamu, jadi seperti itu. Arya Trisna 62, apa yang dipakai buat ngeringin lantainya? Buat lantainya itu apa yang dipakai ya lap ya karena di dalam kapal besar itu nggak ada matahari, jadi saya itu biasanya kalau ngeringin lantai itu pakai lap ya, lap yang khusus lantai ya, jangan pakai lap yang aneh-aneh, nanti kalau ketahuan kalian bisa kena banana, jadi seperti itu ya. Dani Artawid, beli tiang tamatan SMK misalnya beli sertifikat tadi beli. Nah ini si Dani ini tamatan SMK mau beli sertifikat katanya. Saran saya sih jangan coba-coba ya, takutnya nanti bermasalah ke depannya ya. Saya tidak merekomendasikan kalau beli sertifikat itu ya, nanti bakalan buang-buang duit, susah sendiri ya. Kalau kalian itu lancar tidak ada masalah ya, itu nasib kalian aja sebenarnya. Moon Giant, maaf ya bang, mau tanya untuk yang beragama Islam kerja di kapal pesiar apa bisa sholat 5 waktu dan sholat Jumat berjamaah, mohon dijawab. Nah ini itu saya sudah pernah saya buat sama si Benny ya, Benny tentang masalah sholat itu ya, bisa cari di videonya dan mungkin terjawab di sana ya. Slewi Uni, beli yang megay di kapal tadi nganggu kawat gigi. Nah kalau kerja di kapal boleh nggak pakai kawat gigi? Yang saya lihat itu ada yang pakai kawat gigi di kapal pesiar, jadi boleh ya. Yang saya lihat ada kru yang pakai kawat gigi, jadi boleh ya. Pertanyaan yang terakhir dari Dede, beli mau tanya kalau join di Eropa tapi kapalnya berlayar dari Eropa ke Amerika itu bikin visa berapa ya? Apakah bikin visa Eropa sama Amerika? Ini yang dibikin itu adalah yang pastinya kalau kalian ke Amerika, yang pastinya itu kalian harus punya C1D ya, visa Amerika lah, sama seperti itu. Kalian harus buat C1D, setelah itu buat visa Eropa. Jadi buat ya, itu yang saya tahu ya. Lebih baiknya, langkah baiknya kalian tanyakan ke agentnya kalau kalian menggunakan agent. Kalau kalian tidak menggunakan agent ya yang pastinya itu kalian harus membuat C1D dan visa Eropa. Jadi itu saja guys, terima kasih banyak atas waktunya sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Om Sandi Santi Om, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.